Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Ram yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan kita tetap menggapai dan menggenggam cinta dari Allah karena kepasrahan kita melalui saum kita dan seriusnya kita mengikuti sunnah Nabi dalam rangka menjalankan ibadah saum Ramadan ini yang semakin indah dan semakin khusyuk. Kita akan membahas tentang tema waktu penyerahan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang mudayyak, yaitu tertentu dan terbatas waktunya. Karena itu aspek waktu menjadi sesuatu yang sangat determinan, sangat menentukan. Ibarat pembatas jalan, mana yang kiri, mana yang kanan. Oleh karenanya janganlah kita menabrak pembatas itu. Kapankah waktunya tentang hal ini? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nuhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am." Kami, para sahabat Rasulullah, mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah pada yaumal fitri, pada hari raya fitri. So'an min ta'am, berupa satu sok dari makanan. Hadis riwayat Bukhari. Ini menjadi indikasi tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah tadi, yaitu pada kalimat yaumal fitri, yakni pada siang hari raya, bukan pada malam hari atau malam lebaran kalau kita suka bilang seperti itu. Kisah tersebut itu adalah instruksi dari Rasulullah sebagaimana diterangkan lebih jelas oleh Ibnu Umar. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah memerintahkan tentang zakat fitrah agar dilakukan sebelum orang keluar salat Id. Qabla khurujin nas ila shalah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyak riwayat yang semisal dengan ini. Dalam redaksi yang lain dikatakan amaro bi ikhrajiz zakatil fitri. Ini dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ad-Darqutni. Bila kita lihat riwayat dari At-Tirmidzi, redaksinya adalah kana ya'muru bi ikhrajiz zakat qabla al-ghuduwi lis-salati yaumil fitri. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintah untuk mengeluarkan zakat fitrah pada hari fitri sebelum pergi sholat hari raya. Ini riwayat At-Tirmidzi. Maka dari keterangan-keterangan tersebut, Imam Al-Bukhari menetapkan judul bab as-shadaqah qabla Id, zakat fitrah sebelum Id. Bab ini oleh Imam Al-Aini dijelaskan, maksudnya bahwa bab tentang penjelasan zakat fitrah dibagikan sebelum orang-orang pergi sholat Id. Mari kita lihat lagi paparan Ibnu Tin. Qabla khurujin nasi ila sholati ay qabla khurujin nas illa sholatil Id wa ba'da sholatil fajri. Tentang perkataan sebelum orang keluar atau pergi ke sholat Id, maksudnya adalah sebelum orang keluar untuk sholat Idul Fitri dan setelah sholat subuh. Maka jelaslah bahwa Yaumal Fitri itu bukan malam hari dan bukan pula sepanjang hari raya, tapi batasnya adalah dari titik A sejak terbit fajar hingga titik B nya itu adalah selesai sholat hari raya Id setempat. Ketika sudah selesai sholat, maka habislah waktu untuk menyerahkan zakatul fitri tersebut. Dalam hal ini Ikrimah menjelaskan pula, seseorang mendahulukan zakatnya pada Yaumal Fitri sebelum sholatnya, karena Allah telah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan zakat dan mengingat Tuhannya kemudian ia salat. Namun keterangan-keterangan ini juga tidak menutup kemungkinan adanya pendapat lain, sebagaimana yang kemudian Imam Al-Qaradawi nyatakan bahwa waktu pembagian zakat fitrah itu bersifat temporer dan situasional, kata beliau. Artinya ketentuan yang tadi itu hanya berlaku pada zaman Rasulullah saja. Ini mengingat sedikitnya jumlah anggota masyarakat di waktu itu.
Makanya dengan mudah dapat mengetahui siapa-siapa saja diidentifikasi yang berhak menerima zakat fitrah. Namun bila kita analisis, pendapat ini kurang cocok, mengingat tidak ada dalil dari seorang sahabat pun setelah Rasulullah SAW wafat yang menetapkan perubahan waktu tersebut. Itu pendapat Imam Al-Qardawi yang bisa kita kritisi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mengeluarkan zakat itu boleh dilakukan pada malam hari setelah maghrib sebelum subuh atau di malam lebaran ya. Bahkan sehari atau 2 hari sebelum hari raya itu boleh dikeluarkan dulu. Bila kita telisik, ini didasari pada riwayat Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiyahal ladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Dan adalah Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrah kepada mereka yang menerimanya, dan mereka menyerahkannya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang semisal dengan ini riwayat Abu Daud. Fa kana Ibnu Umar yu'addiha qabla dzalika bil yaumi wal yaumaini. Ibnu Umar menunaikannya sehari atau 2 hari sebelum itu. Namun tentu riwayat ini tidak bisa dijadikan hujjah tentang kebolehan mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari setelah maghrib sebelum subuh di hari fitri, apalagi sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Kenapa? Karena ini masih belum jelas betul menyerahkannya itu kepada siapa, kepada mustahik atau kepada amil. Disinilah titik simpul persoalan menuju pencerahan dari keputusan ini. Maka kita dapati keterangan yang bisa menjawab hal ini, bahwa Ibnu Umar menyerahkan zakat sehari atau 2 hari sebelum hari raya itu bukan kepada mustahik, namun menitipkannya kepada amil. Kita lihat riwayat Anin Nafi'in anna Abdullah ibn Umar kana yab'atsu bi zakatil fitri ila alladzina yujma'u 'indahu qabla al-fitri bi yaumaini aw thalathatin. Dari Nafi, sesungguhnya Ibnu Umar mengirimkan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang mengumpulkan zakat atau jami zakat 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Hadis riwayat Malik dan yang lainnya. Bahkan lebih terinci lagi, riwayat Ibnu Huzaimah diterangkan dari Ayub, ia berkata, qultu mata kana Ibnu Umar yu'ti sa'a. Aku bertanya kepada Nafi, kapan Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrah sebesar 1 sa' itu? Qala idza qa'ada al-amilu ya'udu qala qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Nafi menjawab, apabila amil zakat telah dibentuk. Lalu aku bertanya lagi, kapan amil itu dibentuk? Beliau menjawabnya, Nafi menjawabnya, 1 hari atau 2 hari lagi menjelang Idul Fitri. Qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Nah, untuk hal ini Imam Al-Bukhari menegaskan bahwa mereka memberikan zakat fitrah sebelum hari raya itu adalah lil jam'i, yaitu untuk dikumpulkan, bukan lil fuqara ya, la lil fuqara. Maka semakin yakin kita, sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya itu bukan diberikan kepada para mustahik, tapi kepada jami zakat, pada pengumpul zakat infak sedekah. Bila kita ikuti urat-urat pemikiran ini, maka sebetulnya pada masa sahabat lingkup masyarakat kan kian meluas, dan jangkauan tempat tinggal itu dari satu klaster ke klaster lainnya makin jauh, dan tiap klasternya itu makin banyak. Kondisi masyarakat yang berkembang ini terus tetap tidak mengubah ketentuan waktu dalam mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Tapi justru keadaan yang dianggap sempit ini adalah pendorong bagi mereka untuk mengatur langkah dan menyusun strategi distribusi sedemikian rupa sehingga zakat fitrah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah. Tentu kita meyakini bahwa para sahabat itu sangat mendalam dalam mengenyam hikmah ajaran agama. Maka instruksi Rasulullah dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai syarat diterimanya atau makbulnya zakat tersebut, tapi lebih jauh dari itu,
Isyarat yang terdapat di dalamnya adalah tentang bagaimana membuat suatu rekayasa teknis pelaksanaan agar diperhatikan dan dipikirkan secara matang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.